Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzuddin Qosem Mubarak, mahasiswa IAIN Salatiga, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humanera dengan NIM 5302000064. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemikiran filsafat Islam Ibnu Rus. Nama lengkap Ibnu Rus yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rus, 1126 sampai 11 Desember 1998. Sering dilatinkan sebagai Averroes. Adalah seorang filsuf dan pemikir dari Al-Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Karya-karya filsafatnya termasuk banyak tafsir, parafrase, dan ringkasan karya-karya Aristoteles, yang membuatnya dijuluki oleh dunia barat sebagai sang penafsir. Ibnu Rus juga semasa hidupnya mengabdi sebagai hakim dan dokter istana untuk kekhalifahan Muwahhidun. Ibnu Rus dalam sebuah lukisan abad ke-14 karya Andrea di Bonaiuto, Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rus lahir pada tahun 1126 Masehi atau 520 Hijriah di Cordoba, yang ketika itu merupakan wilayah kerajaan Murabitun. Keluarga Ibnu Rus dikenal sebagai tokoh masyarakat di Cordoba, terutama atas peran mereka dalam bidang hukum dan agama. Kakek Ibnu Rus, yang juga bernama Abu Al-Walid Muhammad, wafat pada tahun 1126, menjabat Qadhi Al-Qudat, hakim kepala di kota tersebut, dan juga merupakan Imam Masjid Agung Cordoba. Ayahnya bernama Abu Al-Qasim Ahmad, juga menjabat sebagai Qadhi atau hakim pada masa kekuasaan Murabitun, hingga Cordoba jatuh ke tangan kekhalifahan. Karir Ibnu Rus. Ibnu Rus memegang sebagai jabatan pemerintah di kekhalifahan Muwahhidun yang menguasai sebagian wilayah Spanyol dan Maghrib. Tahun 1147, gerakan Muwahhidun yang dipimpin oleh Ibnu Tumart yang menyebut dirinya sebagai Al-Mahdi menggulingkan kekuasaan Murabitun di ibu kota Marrakesh. Dan tak lama kemudian Al-Andalus juga jatuh ke tangan Muwahhidun. Setelah berkuasa, gerakan Muwahhidun mendeklarasikan sebuah kekhalifahan. Selain dikenal dengan misinya untuk memurnikan ajaran tauhid atau keesaan Tuhan, Ibnu Tumart dan para pemimpin Muwahhidun juga ingin agar masyarakat umum lebih mengenal syariah atau hukum Islam. Bersamaan dengan ini, pemerintahan Muwahhidun banyak menggalakkan berbagai bidang ilmu seperti filsafat, fikih, dan akidah. Karya-karya Ibnu Rus. Ibnu Rus adalah penulis yang amat produktif dan tulisan-tulisannya mencakup banyak topik. Menurut Fahri, karyanya mencakup lebih banyak bidang ilmu dibanding para pendahulunya di dunia timur. Bidang-bidang ilmu yang ia bahas diantaranya filsafat, kedokteran, teori hukum, serta linguistik. Kebanyakan tulisannya adalah tafsir atau uraian terhadap karya-karya Aristoteles, yang juga sering mengandung pemikiran baru dari Ibnu Rus sendiri. Menurut penulis Prancis Ernest Renan, selain tafsir-tafsir Aristoteles dan Plato, Ibnu Rus menulis sedikitnya 67 buku yang merupakan karya baru, termasuk 28 buku mengenai filsafat, 20 buku mengenai kedokteran, 8 buku mengenai hukum, 5 buku mengenai teologi atau akidah, 4 buku mengenai tata bahasa, dan 2 buku mengenai astronomi. Teks asli dari banyak karya Ibnu Rus yang berbahasa Arab telah hilang, dan yang masih ada hanyalah terjemahannya dalam bahasa Latin atau Ibrani. Selanjutnya, tafsir Aristoteles. Ibnu Rus menulis tafsir atau uraian pada hampir semua karya Aristoteles yang ada pada masa hidupnya.
Yang tidak ia tulis tafsirnya hanya politika, karena ia tidak bisa mendapatkan buku tersebut dan ia menggantinya dengan menulis tafsir buku Republik karya Plato mengenai langit atau Ploto. Yang selanjutnya, makalah filsafat. Ibnu Rushd juga menulis makalah-makalah dalam berbagai topik filsafat, diantaranya tentang akal atau intelek, waktu, dan benda-benda langit. Ia juga menulis beberapa makalah polemik atau perdebatan, termasuk mengkritik Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali dalam beberapa topik. Selanjutnya, teologi. Ibnu Rushd juga menulis karya bertopik akidah atau teologi. Sumber-sumber akademis seperti Fahri dan buku Encyclopedia of Islam menyebut 3 di antara karya Ibnu Rushd yang dianggap mengandung inti pemikiran Ibnu Rushd dalam topik ini. Yang pertama adalah Fasal al-Maqal fi ma baina al-hikmah wa asyariyah min al-ittisal. Sebuah tulisan yang mengajukan kesesuaian antara filsafat dan syariat Islam. Ia juga menulis Al-Kasafan Manahij al-Adilah. Selanjutnya, kedokteran. Lembaran dari terjemahan bahasa Latin dari buku Ibnu Rushd, Al-Kulliyah fi Tibb. Ibnu Rushd yang pernah menjabat sebagai dokter istana khalifah menulis beberapa buku di bidang kedokteran. Yang paling terkenal berjudul Al-Kulliyah fi Tibb yang ditulis pada tahun 1162 sebelum ia menjabat di istana. Buku ini terdiri dari 7 jilid yang berturut-turut membahas soal anatomi, fisiologi, patologi umum, diagnosis, obat-obatan, kebersihan, dan pengobatan umum. Kelak, buku ini diterjemahkan dalam bahasa Latin dan judulnya berubah menjadi Colligage dan menjadi salah satu buku teks kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Bersama Ibnu Sur, ia mengarang Al-Umur Al-Juz'iyah, sehingga menurut Ibnu Abu Usaybiyah, karya bersama mereka menjadi sebuah karya lengkap tentang seni pengobatan. Ia juga menulis ringkasan karya-karya dokter Yunani Galenus dan uraian terhadap karya Ibnu Sina, Urjuzah fit Tibb, atau puisi mengenai kedokteran. Selanjutnya, hukum. Yang pertama, filsafat Aristoteles dalam tradisi pemikiran Islam. Dalam tulisan-tulisan filsafatnya, Ibnu Rushd berusaha mengembalikan Aristotelianisme ke jalur utama pemikiran di dunia Islam. Menurutnya, filsafat Aristoteles telah disalahartikan oleh pemikir-pemikir Muslim sebelumnya yang terpengaruh filsafat Neoplatonisme seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ia menolak gagasan-gagasan Al-Farabi yang menggabungkan filsafat Plato dan Aristoteles. Dan Ibnu Rushd merujuk pada perbedaan antara kedua filsuf Yunani tersebut. Di antaranya, penolakan Aristoteles terhadap teori ide yang diajukan Plato. Hubungan antara Islam dan filsafat. Pada masa Ibnu Rushd, filsafat banyak diserang oleh para ulama Sunni, terutama dari mazhab-mazhab teologi seperti mazhab teologi Hambali dan Asy'ariyah. Al-Ghazali, ulama terkemuka yang bermazhab Asy'ariyah, menulis Tahafut al-Falasifah atau kerancuan para filsuf. Buku yang sangat berpengaruh dan berisi kritik pedas terhadap tradisi filsafat, terutama filsafat bercorak Neoplatonisme di dunia Islam, terutama terhadap karya dan pemikiran Ibnu Sina. Al-Ghazali berpendapat bahwa beberapa teori para filsuf bertentangan dengan ajaran Islam dan merupakan bentuk kekafiran, dan juga berusaha membuktikan kesalahan teori-teori tersebut dengan argumen logika. Dalam buku Tahafut At-Tahafut itu sendiri, ada 20 persoalan yang dicermati Ibnu Rushd yang dijadikan pangkal kritik Al-Ghazali. Bukti keberadaan Tuhan. Menurut Ibnu Rushd, bumi dan isinya yang mendukung kehidupan manusia menunjukkan adanya Sang Pencipta yang sengaja mengaturnya demikian. Ibnu Rushd menulis mengenai bukti keberadaan Tuhan dan sifat-sifatnya di dalam bukunya Kitab Al-Kasaf Al-Adillah. Buku pengungkapan cara-cara pembuktian. Ia meneliti dan mengkritik doktrin-doktrin berbagai kelompok dalam Islam.
kelompok Al-Asy'ariyah, Mu'tazilah, Sufi, dan Hashawiyah atau para literalis. Ia juga menguji dan mengkritik masing-masing bukti-bukti yang mereka ajukan untuk keberadaan Tuhan. Menurut Ibnu Rus, ada dua dalil atau argumen untuk keberadaan Tuhan yang ia anggap sahih secara logika dan sesuai dengan Al-Quran, yaitu argumen inayah atau pemberian Tuhan dan ikhtiro atau penciptaan. Dalam argumen pemberian, ia berpendapat bahwa dunia dan alam semesta terlihat diatur untuk kehidupan dan kemakmuran manusia. Ia memberi contoh matahari, bulan, sungai-sungai, lautan, dan planet bumi yang semuanya mendukung kehidupan manusia dan menunjukkan adanya sang pencipta yang sengaja mengaturnya demikian. Selanjutnya, sifat-sifat Tuhan. Ibnu Rus menjunjung doktrin tauhid atau keesaan Tuhan dan menyebutkan 7 sifat-sifat Tuhan atau Allah. Mengetahui, hidup, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, dan berfirman. Sifat-sifat ini juga sesuai dengan pendapat ulama-ulama pada masa itu. Di antara 7 sifat ini, ia paling banyak membahas sifat mengetahui atau ilm, dan berpendapat bahwa pengetahuan Tuhan berbeda dengan pengetahuan manusia. Tuhan mengetahui alam semesta karena ia adalah sebab dari segala sesuatu, sedangkan manusia mengetahui hal-hal di alam semesta hanya dari akibat-akibat yang ditimbulkannya. Hukum Islam. Dalam pekerjaannya sebagai hakim dan ahli hukum, Ibnu Rus kebanyakan mengikuti mazhab Maliki yang merupakan mazhab dominan di daerah Spanyol dan Maghrib. Salah satu sumbangan besarnya terhadap pemikiran hukum Islam adalah penjelasannya di buku Bidayat Al-Mujtahid mengenai perbedaan mazhab dalam hukum Islam, khususnya pembahasan sistematis mengenai prinsip dan sebab-sebab yang mendasari perbedaan tersebut. Suatu yang jarang dilakukan pada saat itu. Menurutnya, perbedaan pendapat dalam hukum Islam bukan hanya dilakukan pada saat itu, sekalipun mazhab-mazhab hukum Islam sama-sama berdasar pada Al-Quran dan hadis. Selalu ada sebab-sebab perbedaan. Contohnya adalah perbedaan dalam memahami atau menafsirkan bahasa, atau perbedaan mengenai bagaimana dan pada masalah apa metode analogi atau kias dapat digunakan. Selanjutnya, ilmu-ilmu alam. Yang pertama, astronomi. Seperti Ibnu Bajjah dan Ibnu Tufail sebelumnya, Ibnu Rus juga mengkritik model polemik dengan berdasarkan filsafat ketiga. Pemikir Al-Andalus ini menganggap model polemik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip filsafat Aristoteles, yang menyimpulkan bahwa benda-benda langit bisa mengitari bumi dengan orbit lingkaran sempurna. Mereka mengkritik konsep episiklus atau lingkaran dalam lingkaran yang digunakan oleh model polemik untuk menjelaskan keanehan pergerakan bulan, matahari, dan planet-planet. Ia membagi gerakan planet-planet menjadi 3 gerakan yang bisa dilihat dengan mata, gerakan yang baru bisa dilihat dengan peralatan astronomi, dan gerakan yang hanya bisa diketahui dengan mempelajari filsafat. Selanjutnya, fisika. Pendekatan Ibnu Rus terhadap fisika adalah menggunakan metode eksegesis atau penafsiran. Ia mengeluarkan tesis-tesis baru mengenai alam melalui pembahasan teks-teks pemikir sebelumnya, terutama Aristoteles. Ia tidak menggunakan metode induksi seperti halnya ilmu fisika sekarang, dan ketika itu sedang dikembangkan oleh Al-Biruni di dunia Islam. Karena metodenya ini, Ibnu Rus sering digambarkan hanya sebagai pengikut Aristoteles yang tidak banyak bersumbangsi di bidang fisika. Namun sejarawan ilmu pengetahuan Ruth Glasner berpendapat bahwa Ibnu Rus sebenarnya juga menghasilkan teori-teori baru di bidang fisika, terutama penjelasannya mengenai teori minima naturalia Aristoteles dan teori geraknya yang menggunakan konsep forma fluens. Kedua teori ini kemudian diserap oleh para pemikir barat dan memiliki andil dalam sejarah perkembangan ilmu fisika. Ibnu Rus juga mengajukan sebuah pengertian gaya yang mendekati pengertian daya dalam ilmu fisika modern. Selanjutnya, psikologi. Tafsir De Anima karya Ibnu Rus, terjemahan bahasa Latin abad ke-13. Ibnu Rus menjabarkan pemikirannya di bidang psikologi dalam 3 tafsirnya mengenai karya Aristoteles, De Anima, atau mengenai jiwa. Ibnu Rus berusaha menjelaskan akal manusia dengan metode filsafat dan dengan menafsirkan gagasan-gagasan Aristoteles. Posisi yang ia ambil berubah-ubah sepanjang karirnya seiring perkembangan intelektualnya. Pada tafsirnya yang pertama disebut tafsir pendek,
Ia mengikuti teori Ibnu Bajjah bahwa suatu yang disebut akal material menyimpan bayangan dari hal-hal yang dialami seseorang. Bayangan-bayangan spesifik tentang suatu konsep menjadi dasar atau penyatuan akal material dengan akal agen yang bersifat universal. Ketika penyatuan ini terjadi, orang tersebut akan memiliki pengetahuan umum tentang konsep tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.